Halo Re, pernah gak sih kalian semisal melihat ataupun merasa bahwa sebenarnya agama Islam adalah agama yang mengekang? Kenapa? Karena sebagian orang itu merasa bahwa agama Islam itu penuh dengan perintah dan juga larangan. Entah itu perintah untuk sholat, entah itu perintah untuk zakat, entah itu perintah untuk puasa, larangan untuk meninggalkan minuman keras, larangan itu untuk menjauhi narkoba, larangan tidak untuk makan babi. Yang padahal sholat puasa itu gak enak, siapa sih gelem sih awan-awan luwe terus awan-awan itu haus segala macem nih, padahal kan enak loh yang ngombe miras, terus enak loh yang pakai narkoba merasa bebas gitu loh ya, sehingga mereka merasa bahwa ya agama Islam ini mengakar banget gitu loh ya. Dan hasilnya pertanyaannya, apakah benar agama Islam adalah agama yang mengekang atau malah sebaliknya? Mari kita bahas. Yang pertama adalah yang harus kalian tahu, seluruh alam semesta ini itu terikat oleh namanya hukum-hukum sunatullah. Atau kalau misal saya simpelkan itu seperti hukum sebab akibat. Dimana jika ada sebab maka di situ juga ada akibat. Kalau misal dianalogikan ya seperti gini loh, Rek. Ya wis kalian semisal pengen sehat gitu kan, terus diadakan dua pilihan, yang satu adalah makan makanan yang sehat, yang satu adalah racun gitu. Ketika kalian memilih makanan yang itu sehat, makanan yang 5 sehat 4 sempurna, 4 sehat 5 sempurna, ada protein, ada karbo yang itu benar-benar seimbang, ya efeknya atau akibatnya kalian akan sehat karena sebabnya kalian makan hal yang sehat. Sebaliknya ketika kalian itu malah makan racun atau minum racun atau malah menengguk baygon rasa jeruk, ya maka kalian malah menjadi sakit atau malah kehilangan nyawa. Ya simpelnya kayak gitu. Dimana ada suatu sebab, di situ ada suatu akibat. Dan seluruh aturan alam tersebut sudah ditetapkan oleh Allah sedari awal penciptaan dunia. Dan karena Allah itu sudah menetapkan hukum-hukum sunatullahnya, maka Allah memberikan suatu petunjuk lah bagi manusia itu sendiri. Untuk apa? Agar mereka itu bisa tahu mana yang baik bagi mereka dan mana yang malah buruk dan malah membuat mereka menjadi sakit. Maka dari situlah Allah itu menurunkan suatu wahyu, menurunkan suatu perintah dan juga larangan, di mana perintah ini ketika dilakukan oleh manusia, maka manusia itu mendapatkan suatu kemanfaatan di sana. Entah itu dari puasa, sholat, berbuat baik sesama, semua hal tersebut pada akhirnya akan kembali ke diri kita. Sebaliknya, semisal jika kalian itu melakukan hal yang haram, contohnya semisal adalah homer atau miras, maka malah akan mendatangkan hal yang itu buruk bagi kalian. Ya wes analogi gini loh, misal kalian minum homer nih ya, tak ibarat miras, simple banget. Kalian udah miras, klok mabuk, ya jenenge wong mabuk, akal logika niki gak ada rek, sing bermain iku mek hawa nafsune dan juga emosinya. Ya karena dia nggak ada logika, ya bisa misal ada orang gitu di depan, orang mabuk gitu kan, bisa tiba-tiba, ya Allah. Semisal terus ada semisal orang-orang sini ku sekiranya cantik malah diperkosa. Semisal dia itu mempunyai suatu keluarga, karena dia miras, akal logikanya tidak bermain di sana karena dia mabuk pada saat dia minum homer atau miras. Ya bisa gitu mereka melakukan suatu KDRT di dalam keluarganya. Ya itulah analogi sederhana ketika suatu hal yang itu diharamkan atau dilarang malah dilakukan. Padahal Allah itu sudah tahu efek homer atau miras ini buruk buat kamu wahai manusia. Karena ini buruk maka aku larang, ya ini itu untuk kamu, bukan untuk Allah sebenarnya. Sehingga orang-orang yang berpendapat bahwa perintah dan juga larangan Allah itu sebenarnya malah mengekang, sebenarnya tidak. Malah itu membawakan mereka kepada kebermanfaatan, mencegah mereka pada yang mungkar, dan membuat mereka selalu termotivasi untuk membawa suatu kebermanfaatan bagi sesama manusia. Yang kedua adalah sains juga membuktikan rahmat dari Allah itu sendiri. Seperti yang kita tahu dari adanya Tuhan seluruh pencipta alam, maka logikanya apa yang dia wahyukan atau yang dia turunkan, maka itu juga sejalan dengan hukum-hukum sains.
Dan semakin pesat dan semakin pesatnya ilmu pengetahuan, semakin pesatnya teknologi, semakin pesatnya juga sains, maka juga semakin membuktikan kredibilitas atau kebenaran dari perintah dan juga larangan Al-Quran itu sendiri. Contohnya semisal adalah pernikahan. Bagi orang-orang yang menganggap pernikahan itu adalah sesuatu yang mengekang, menganggap pernikahan adalah sesuatu yang membuat mereka itu tidak bahagia karena ya mereka terkekang seperti itu, mereka menganggap ya wis nikah ini gak guna lah, ini mengekang, dan mereka memilih dengan seks bebas misal. Lah tetapi dengan majunya teknologi, majunya ilmu pengetahuan, di sini malah terbukti adanya seks bebas, bergonta-ganti pasangan itu bukan malah membawa kebahagiaan, malah membawa ke dalam penderitaan. Kenapa? Banyaknya hal yang itu malah merugikan dirinya, semisal adanya penyakit-penyakit kelamin yang itu disebabkan juga karena seks bebas tersebut. Dan juga banyaknya dari bayi-bayi ini lahir tanpa orang tua yang itu benar-benar jelas. Ya dampaknya banyak banget dari bayi-bayi yang itu tertelantarkan, dan masa depan mereka yang seharusnya cerah malah terhancurkan oleh apa? Oleh pemikiran orang-orang yang mengatakan bahwa pernikahan itu mengekang dan mereka malah melakukan seks bebas. Sehingga perintah dari Allah yang itu menikah, dan bukan hanya sekedar menikah tapi benar-benar direncanakan bagaimana mereka nanti ketika menikah, bagaimana bekerjanya, bagaimana finansialnya, bagaimana untuk mengurusi suatu permasalahan rumah tangganya, bagaimana juga mengurusi anaknya, ilmu parentingnya. Itu sebenarnya juga harus dipikir secara matang dan juga jelas. Lalu yang ketiga adalah pendekatan dari yang namanya ilmu hukum. Seperti yang kita tahu bahwa ilmu hukum, adanya suatu peraturan itu bukan untuk mengekang orang tersebut, tetapi untuk mengatur jalannya bermasyarakat, jalannya untuk berhubungan antara manusia satu dengan yang lainnya. Semisal kita pakai pemikiran orang-orang yang liberal, bebas tanpa adanya aturan, maka apa yang terjadi? Logikanya ya hancur karena gak ada aturan, orang-orang bisa melakukan seenak apapun. Wah aku kan pengen bebas, aku gak pengen ada tekanan. Gak pengen aku ada tekanan, ya wis mampus, rumahmu dicolong, rumahmu dirampas, kue dibunuh, kalian dibunuh, ya percuma. Kalian ya gak ada aturan, ya sudah wis sekarepe, wis terserah kalian mau ngapain, wis terserah. Ya sehingga adanya larangan dan juga perintah, kalau misal dalam hukum adanya hak dan juga kewajiban, itu digunakan untuk mengatur society, mengatur cara orang itu bermasyarakat agar apa? Agar ya tidak saling agar tidak saling menjatuhkan, agar tidak saling merebut hak-hak orang lain, agar selalu teratur. Semisal dalam suatu lalu lintas tidak ada yang namanya peraturan lampu merah, atau orang-orang berpikiran sepertinya lampu merah ini mengekang aku deh, aku gak pengen dikekang oleh lampu merah, ya sudah wis lampu merah gak usah. Terus kalian ada motoran, ada perempatan, jeder wis jos, oke? Ya bebas wis, anak bebas. Seperti itulah larangan dan juga perintah dari Allah. Larangan dan juga perintah dari Allah ini digunakan atau diterapkan ke manusia, diturunkan ke manusia untuk apa? Untuk mengatur jalannya mereka untuk bermasyarakat, jalannya mereka itu untuk berhubungan satu sama lain, jalan untuk mereka itu memanfaatkan alam itu bagaimana untuk memanfaatkan alam dengan tidak merusak alam dan sebagainya. Agama jika itu hanya dilihat tanpa adanya ilmu pengetahuan, dilihat hanya secara mata kasarnya saja, secara luarnya saja, maka itu secara tidak langsung membuat mereka yang melihatnya merasa terkekang. Sebaliknya orang yang itu melihat agama itu dengan ilmu pengetahuan, mereka menggunakan metodologi dalam mengetahui agamanya,
maka mereka akan semakin tahu, semakin beriman, semakin percaya, dan semakin merasakan manfaat dari adanya agama Islam tersebut. Dari situ kita menyadari sesuatu bahwa sebenarnya perintah dan juga larangan dari Allah itu bukan untuk Allah sendiri, tetapi itu semua untuk kebaikan umat manusia itu sendiri. Maka dari situ marilah kita memikirkan agama atau memandang suatu agama bukan hanya sekedar secara mata kasarnya saja, secara luar saja, tetapi untuk memandang suatu agama itu memang diperlukan suatu ilmu pengetahuan agar pandangan kita terhadap agama Islam itu sendiri menjadi semakin kuat, menjadi semakin sempurna, dan iman kita juga semakin kuat. Itu saja dari saya. Semisal kalian ada suatu berbeda pendapat atau malah gak setuju, bilang saja di kolom komentar. Oke, segitu saja dari aku. Bye bye. Ini video lebih sedikit gak sih? Aduh.